orang Jawa mengatakan memfilosofikan adalah suatu ngagem iman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi seperti biasa di channel Roni Prasetyo. Saya hari ini ada tamu spesial, termasuk saudara saya yang ada di Kalimantan. Beliau 2 hari mencari saya untuk membuktikan bahwasanya apa yang saya sajikan, apa yang saya ulas tentang Tosan Haji itu benar atau tidak kenyataannya, begitu ya Mas ya? Iya. Mas Roni jauh-jauh datang. Alhamdulillah, dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, pantang menyerah, beliau meskipun kesasar tadi, tapi Allah telah menunjukkan jalannya untuk menuju ke kediaman saya, yaitu tepatnya ada di wilayah Jombang, Sumber-Agung, teman-teman. Alhamdulillah, kita saat ini sedang ngopi bareng dan kita akan mengulas beberapa pusaka-pusaka yang mungkin untuk menjadi bahan utama perbincangan kita yang jauh-jauh dari Kalimantan, saudara saya ini, untuk bisa lebih memahami dan lebih tentang menguri-nguri budaya, untuk menghargai, untuk menghormati karya-karya leluhur kita, baik di Jawa maupun di Kalimantan. Karena sebenarnya itu Kalimantan itu termasuk sebagian besar dari Jawa juga, teman-teman. Silsilahnya dari, kalau tidak salah itu Gajah Mada, Karena saya toko mikir ya. saya tahu Kungitir, betul sekali. Oke, teman-teman, kita akan berbincang tentang pusaka. Kita kenalan dulu. Nah, walaupun saudara, tapi kita itu se-Indonesia itu saudara. Baik itu mempunyai ras atau suku yang berbeda, bahkan agama pun yang berbeda, itu tidak ada batasan dalam kita menjalin hubungan ukhuwah, teman-teman. Yang pastinya jalinan ukhuwah meskipun jauh, tapi biasanya saudara itu pasti dekat di dalam hati kita, teman-teman. Asmanto. Mas Manto Ya. Mas Manto ini jauh-jauh dari Kalimantan ke sini ini untuk memastikan, teman-teman, bahwasanya beliau mungkin belum pernah ada yang temuan yang seperti yang saya temukan. Mungkin ada beberapa bilah pusaka atau keris atau tumbak-tumbak yang mungkin Mas Manto itu sudah punya. Penasaran ya. Iya, sudah punya. Bahkan ada beberapa pusaka yang sudah diwarangkakan di Om Hamdi ya. Om dia. Iya. Diwarangkan untuk ya supaya besinya itu ya bilahnya mampu bertahan lah. Malu kan besi tua kan. Gitu. Iya, betul. Tapi saya sangat salut sekali, sangat salut di karena apa? Beliau ini mau menguri-nguri budaya hingga pemahaman tentang Tosan Haji itu dia terjuni dan dia selami dan dia pelajari tentang apa sih keistimewaan Tosan Haji itu hingga saat ini itu harus diuri-uri. Nah, seperti itu ya. Iya. Mungkin tidak hanya sebagian dari bentuk atau dapur atau pamornya, mungkin yang beliau resapi mungkin ada suatu energi spiritual atau energi dalam jenis tuahnya. Karena pusaka itu sebagian besar itu yang dinilai adalah nilai historinya. Betul sekali ya. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman, ini baru saya buka. Saya rasa Mas Manto ini bukan orang sembarangan, teman-teman. Saya pun merasakan, saya bisa merasakan energinya. Tapi alhamdulillah, apa yang tertanam pada diri Mas Manto ini sangat positif,
sangat-sangat positif sekali energinya. Meskipun saya nggak pernah tahu beliaunya ini, tapi saya bisa merasakan getaran persaudaraan itu, energinya luar biasa. Alhamdulillah, semoga ada manfaat dan sebuah hikmah yang tertanam pada beliau ini menjadi suatu ageman yang nantinya akan menjadi sebuah tameng dalam nilai-nilai sejarah di Kalimantan nanti. Mudah-mudahan seperti itu. Saya tahu sebagian pusaka ini terpicu bukan dari naluri atau bukan niatan, tapi terpicu dari sebuah energi yang tertanam pada Mas Manto hingga sampai saat ini beliaunya sampai di sini itu saya tahu karena apa itu. Kecintaan para Kecintaan, betul sekali karena apa? Gaya kita para leluhur kan. Dia enggak punah. Mas Manto, di sana itu apa seperti di Jombang sini atau seperti di Jawa sini Mas Manto, ada komunitas-komunitas tertentu yang memang menjunjung tinggi budaya pusaka Mas Manto? Ya kalau di sana untuk komunitas itu ya baru ada satu, itu namanya MPBC, Melayu Bugis Parewang Besi Club, itu pun baru dibuka. Nah, ya itu pun untuk persenjataan jenis mandau. Ya, enggak mandau ya, yang Melayu Bugisnya. Melayu Bugis itu untuk ini apa ya? Senjata ya kayak Luwu, Sulawesi. Kalau untuk yang di Jawa untuk macam seperti Mas Ron ini kayak estimasi Tombak, estimasi Singosari, Mojopahit, atau itu khusus yang wilayah itu masih belum ada itu. Oh gitu. Ya memang harus dibangkitkan ya Mas. Iya, mudah-mudahan generasi muda itu ya mau mempelajari edukasi tentang bahwasanya kalau kata orang tua dulu nih melumpuk ke dungo. Betul sekali. Betul sekali. Memang benar teman-teman apa yang dikatakan oleh saudara saya ini. Pusaka itu bukan hanya sekedar suatu benda yang harus kita budayakan, yang harus kita uri-uri, yang harus kita hargai. Sebagian besar pusaka itu memiliki sebuah dongo atau doa. Karena apa? Doa yang tertanam pada suatu benda itu tidak akan musnah teman-teman. Tapi mungkin kita tidak akan pernah terfikirkan bahwasanya sebuah benda-benda yang saya temukan di beberapa lokasi peradaban itu kita tak pernah berpikir kenapa ratusan tahun itu benda itu masih ada. Nah, ini kesempatan yang akan saya ulas bahwasanya beberapa benda yang masih tersisa, yang masih tertinggal dan masih dalam keadaan utuh itu sebagian besar terlindungi dari doa-doa leluhur kita teman-teman. Jadi doa itu akan menyelimuti sebuah bila menjadi sebuah karbon, dan doa itu akan menyatu dengan alam dan membentuk sebuah karbon yang melindungi sebuah besi yang ada di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Maka kalau kita bisa menyimpulkan secara rasional atau secara logika, kita pernah mengetahui bahwasanya kalau orang mati, kalau amal perbuatannya itu bagus, doanya dia semasa hidupnya itu diterima oleh Allah, maka meskipun dia sudah meninggal, jasadnya masih utuh. Itu kenapa? Itu diselimuti dari doanya. Sama halnya seperti itu. Karena doa itu tidak akan musnah dan doa itu pasti akan menempel pada suatu benda yang melekat, yang menjadi sebuah ageman. Nah, yang dimaksud dari ageman itu adalah ngagem iman. Arti dari ageman atau pusaka itu pusaka pribadi itu adalah ageman. Ageman itu orang Jawa mengatakan, memfilosofikan adalah suatu ngagem iman. Manusia dari dulu hingga sekarang itu cuma satu yang tidak boleh dilupakan, kudu duwe iman. Nah, kudu duwe iman. Jadi makanya orang dulu selasa kecil hingga dewasa itu dikasih sebuah benda. Benda ini adalah suatu bentuk wujud yang akan mengingat kita akan ketuhanan, bahwasanya kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita itu akan selalu minta pertolongan kepada siapa. Nah,
suatu benda ini bukan alat penolong, tapi ini adalah media untuk mengingat kita siapakah yang menolong kita. Makanya yang dimaksud iman itu adalah di qalbu, di dalam hati, di dalam nur lillahnya. Maka untuk memunculkan suatu iman yang ada di dalam qalbu itu, kita harus memakai pemicu, memakai sarana. Betul kan, Mas? Betul. Betul sekali. Betul sekali, betul sekali. Jadi sebuah ageman ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang mengingatkan kita agar kita itu tidak tamak, tidak sombong, dan kita itu lebih kepada iman. Agar kita tahu bahwasanya hidup ini singkat, hidup ini tidak yang kita bayangkan seolah-olah kita itu hidup seperti zaman Fir'aun, seperti tidak akan pernah mati. Sebuah media-media seperti ini yang akan menjadi pemicu di kemudian hari akan keimanan atau ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin sedikit dari pesan dari guru saya. Apapun bendanya, apapun bentuknya, bila mana semua itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhanmu dan bisa mengingatkan kau kepada Tuhanmu, maka itu baik buat kamu. Begitu. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.